Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, bagaimana liburannya anak-anak semua? Menyenangkan? Iya, sekarang liburannya sudah selesai ya. Sekarang saatnya kita belajar kembali, kita semangat kembali untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar kembali dalam mata pelajaran TIK. Nah, di semester 2 ini nanti kita akan banyak belajar tentang ada layanan di internet, ada juga tentang cara pemrograman di komputer. Wah, sepertinya seru sekali ya. Bapak Ri juga berharap kalian masih mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, banyak juga ya pelajaran yang sudah kita pelajari di semester 1. Ada pelajaran tentang aplikasi pengolah angka, Microsoft Excel, ada juga tentang mengedit gambar menggunakan aplikasi Gym, ada juga tentang animasi cutout, apalagi etika berinternet. Nah, banyak ya. Nah, mari sekarang kita mulai pelajaran kita di semester 2 ini tentang layanan di internet. Namun, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa sambil dibuka bukunya di halaman 59 dan juga nanti sampai dengan halaman 63. Nah, seiring perkembangannya teknologi yang semakin maju, internet ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Nah, semua kegiatan kita sekarang banyak berkaitan dengan internet. Nah, layanan internet ini sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, benar ya? Apa aja yang kita lakukan banyak berkaitan dengan internet. Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan melalui internet, misalnya berkirim pesan. Sekarang banyak sekali cara berkirim pesan melalui jaring internet, melalui smartphone, melalui komputer, dan juga tentunya banyak menguntungkan bagi kita dengan menghemat biaya ketika kita berkomunikasi. Kalau dahulu kan kalau kita ingin berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh, banyak yang menggunakan pos dan memerlukan biaya yang lumayan. Ada juga ke tempat-tempat yang menyediakan untuk komunikasi. Kalau dulu ada namanya wartel dan biayanya juga cukup mahal. Kalau sekarang dengan bantuan internet kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan juga hemat tentunya ya. Nah, ada juga sekarang bukan hanya komunikasi melalui internet, bahkan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari seperti belanja, mengirim uang, belajar, semuanya dapat dilakukan dengan bantuan internet. Wah, nah hal-hal tadi dapat disebut juga dengan layanan internet. Sekarang kita akan belajar tentang layanan apa saja sih yang ada di internet. Nah, berikut adalah layanan-layanan yang ada di internet. Nomor 1 yakni surat elektronik atau email. Nah, kita dapat mengirim pesan melalui email. Mungkin di antara adik-adik semua atau anak-anak semua, semuanya sudah memiliki email pribadi ya, atau juga ada yang belum, masih menggunakan email orang tuanya. Nah, email ini digunakan untuk berkirim pesan dengan teman, saudara, keluarga kita yang ada jauh dengan kita. Nah, selain menggunakan email, selain layanan tentang surat elektronik,
layanan internet yang lainnya adalah browsing. Wah, hampir setiap hari anak-anak ketika kita belajar online ataupun mencari informasi pasti pernah melakukan kegiatan browsing ini. Nah, kegiatan browsing ini merupakan kegiatan atau layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Nah, banyak hal yang bisa kita temukan di internet tentang informasi apa saja, baik pendidikan, tempat wisata, apalagi berita-berita terbaru baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, itu bisa dilakukan dengan browsing di internet. Nah, untuk melakukan browsing kita membutuhkan namanya web browser atau mesin pencari atau peramban web. Nah, banyak sekali web browser yang disediakan oleh internet atau yang disediakan oleh aplikasi atau smartphone komputer yang tersedia pada smartphone dan komputer. Misalnya ada Google Chrome, ada Mozilla, Opera, Internet Explorer, Safari. Nah, kalian biasa menggunakan web browser apa? Biasanya Google Chrome atau juga Mozilla ya. Banyaknya yang digunakan oleh kita. Nah, selanjutnya di internet juga, layanan internet ada yang namanya layanan untuk mendownload ataupun mengupload. Nah, mendownload ini artinya mengunduh informasi atau menyalin informasi di internet, atau download ini dalam bahasa Indonesianya namanya diunduh, download atau unduh. Dan juga kita bisa mengupload informasi ke internet atau disebut juga dengan mengunggah. Misalnya kita ingin mendownload materi tentang makhluk hidup. Nah, bisa kita download di internet, atau juga kita bisa mengupload informasi atau foto atau kegiatan pribadi kita. Nah, itu disebut dengan mengunggah atau mengupload. Jadi Pak Farid yakin juga anak-anak sudah sering atau pernah melakukan kegiatan download atau upload melalui internet ini. Selanjutnya ada juga blogging. Nah, kalau blogging ini layanan untuk kegiatan menulis di internet. Misalnya kalian senang dengan kegiatan menulis, nah kalian bisa menggunakan blog ini untuk menulis catatan harian kalian. Kalau biasanya dahulu menulis catatan harian menggunakan buku diary, nah sekarang di era modern ini banyak yang menggunakan atau menuliskan catatan hariannya di blog pribadi. Nanti kalian boleh coba. Nah, blog pribadi kita ini juga bisa kita atur, bisa dilihat oleh orang lain secara bebas, atau juga bisa untuk pribadi kita saja. Nah, ada juga chatting. Nah, ini yang sepertinya tidak bisa terlepas dengan kegiatan kita sehari-hari. Chatting ini merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Nah, banyak sekali layanan chatting sekarang. Ada WhatsApp yang paling banyak digunakan oleh kita sehari-hari, ada juga Facebook, Line, Twitter, Instagram, YouTube. Nah, ini layanan-layanan chatting yang sering kita gunakan. Pasti di antara kalian pernah melakukan kegiatan chatting melalui akun media sosial yang tadi Pak Farid sebutkan, khususnya WhatsApp. Selanjutnya ada juga searching. Hampir sama seperti browsing, searching ini merupakan layanan pencarian informasi. Nah, mesin pencarinya ini ada namanya mesin pencarinya berupa Google, Bing, Yahoo, dan yang lainnya. Itu search engine atau mesin pencari. Kalau web browser, nah kalau tadi web browser itu aplikasi yang memuat alat untuk mencari, yakni search engine-nya ini ada di aplikasi web browser tadi, tapi tentunya sama kegiatannya mencari informasi. Ada juga e-commerce. Wah, ini yang mulai banyak sekali dan juga sering kita lakukan, layanan e-commerce ataupun belanja online. Nah, banyak sekali sekarang layanan belanja online ya, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan yang lainnya. Di antara kalian pasti juga pernah atau mungkin sering melakukan layanan e-commerce ini, belanja secara online.
Nah, tentunya ini bisa menguntungkan kita, mempermudah kita ketika kita ingin membeli sesuatu. Namun, kita juga harus tetap berhemat atau berhati-hati ketika berbelanja online karena dengan belanja online kan kita tidak melihat barangnya langsung, rawan sekali penipuan. Nah, kita belinya barangnya di gambarnya atau di aplikasi jual belinya itu bagus, ketika datang wah ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Maka selalu berhati-hati ketika melakukan kegiatan berbelanja online. Dan jangan lupa selalu hemat. Beli kebutuhan yang memang sangat kita butuhkan. Jangan karena ada diskon kita ingin membelinya. Nah, itu diharapkan tidak terlalu sering dilakukan ya. Ada juga e-banking. Nah, kalau dahulu mengirim uang itu harus lewat ke bank atau juga sekarang sudah lewat ATM. Nah, ada juga yang terbaru kita bisa mengirimkan uang melalui internet, bisa lewat HP, bisa lewat komputer, tentunya sangat mempermudah kita. Namun hati-hati, dalam etika berinternet juga sudah kita bahas, rawan sekali penipuan. Maka selalu berhati-hati ya. Ada juga e-government. Nah, kalau e-government ini merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi e-government ini merupakan layanan publik dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengetahui informasi tentang pemerintahan, misalnya tentang pembuatan KTP, tentang informasi-informasi pembukaan lowongan di kementerian atau banyak yang lain. Nah, itu bisa didapatkan melalui layanan e-government. Nah, banyak sekali contohnya ada. Kita bisa mengetahui kegiatan DPR melalui www.dpr.go.id atau mengetahui juga tentang pajak dan juga yang lainnya. Ada juga e-learning. Nah, ini yang juga banyak sekali bermunculan sekarang, yakni belajar secara online. Nah, tentunya kita banyak mengenal aplikasi-aplikasi belajar online seperti yang sekarang sedang tren atau sedang booming, ada Ruang Guru dan juga yang lainnya. Nah, itu kalau kita manfaatkan dengan baik bisa sangat bermanfaat bagi kita. Nah, itu tadi layanan-layanan yang ada di internet. Manfaatkan layanan yang ada di internet untuk kegiatan yang positif ya. Jangan melakukan atau menggunakan layanan internet untuk kegiatan-kegiatan yang kurang tepat ataupun negatif. Nah, itu tadi pelajaran TIK hari ini. Pelajaran TIK di awal semester 2 kita sudah membahas tentang layanan di internet. Semoga anak-anak bisa mengerti, memahami dan juga mengetahui layanan-layanan yang ada di internet yang sudah kita pelajari tadi. Nah, minggu depan insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang etika menggunakan layanan di internet. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Nah, pelajaran TIK hari ini Pak Farid akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.